Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fayaqulu ya Jibrilu ma balu ummati mahbusina 'ala sirati. Segenap Bapak Ibu, kita melanjutkan materi yang kita baca, yaitu di sini ya pengarang kitab menjelaskan kembali dari hadis yang dinukil oleh pengarang kitab. Fayaqulu, maka berkata, ini Nabi Muhammad yang bilang, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma balu ummati, bagaimana kondisi umatku, mahbusina 'ala sirat, ya mereka dalam keadaan tertahan di jembatan sirat. Tuh begitu. Terus fayaqulullahu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada mereka semua, ghayyabuhum fi audiyatil qiyamah, mereka mungkin itu tenggelam, enggak kelihatan mereka di audiyatil qiyamah, yaitu di lembah-lembah hari kiamat. Tuh, jadi enggak kelihatan. Jadi umat Nabi Muhammad ada yang tertahan. Ya, ternyata mereka banyak yang sudah tenggelam di mana? Di lembah-lembah neraka di hari kiamat. Hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalam al jannah, sehingga sampailah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di surga. Fa idza nazara Rasulullah ilal qiyamah, maka tatkala Nabi Muhammad Rasulullah melihat ilal qiyamah, yaitu ke kiamah, zonna anna ummatahu, dia menyangka bahwasanya umatnya sabaku ilal jannati kullihi, mereka sudah semuanya masuk ke dalam surga. Kata Nabi, ya mudah-mudahan umatku udah masuk surga dah semuanya. Nah seperti itu, karena Nabi kan selalu memperhatikan umatnya, sampai-sampai Jibril ditanya tuh, bagaimana ya mungkin kealingan kali nggak kelihatan, apa mungkin ada yang di neraka. Ya Nabi kalau udah nanya, malaikat juga bilang begitu, ya udah masuklah ke dalam surga. Bahkan Nabi menyangka bahwa umat Nabi Muhammad semuanya sudah masuk ke dalam surga. Fa iza dakhala Rasulullah al-jannata, maka tatkala Rasulullah masuk ke dalam surga, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lizabaniyati, kepada malaikat Zabaniyah, sukuhum wasallimuhum ila malik, sukuhum, giringlah mereka, serahin mereka, yaitu manusia-manusia yang mungkin banyak dosa, banyak maksiat, macam-macam, ada yang kagak ada imannya, ada yang ada imannya. Nah itu udah giring aja, serahkan saja kemana? Ke Malik. Tuh, karena memang ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Malik, itu tugasnya di mana? Nah itu tugasnya di neraka. Sementara kalau di surga itu tugasnya malaikat siapa? Ridwan. Fa idza ra'ahum Malik, maka tatkala Malik melihat mereka, faqala, maka Malik berkata, ketika malaikat Zabaniyah mau menyerahkan tuh umat-umat yang banyak dosa, diserahkan kepada Malik, lalu malaikat Malik berkata, ya ma'syarul asqiya'i, wahai rombongan orang-orang yang rugi. Asqiya tuh orang yang rugi. Makanya jangan namain, siapa nama anak kamu Asqiya, jangan. Jadi tiap hari didoain rugi, Asqiya rugi. Nah, begitu. Kan nama itu doa. Nama itu doa. Jadi tiap hari kita dipanggil itu berarti didoain. Makanya suruh kasih nama yang bagus. Kalau Asqiya, ini nama Asqiya. Kalau Atqiya boleh, jangan salah. Atqiya orang yang bertakwa, boleh. Kalau Asqiya orang yang rugi, orang yang celaka. Nah itu jangan. Man antum, siapa ini kamu? Rombongan orang-orang yang rugi, siapa kamu? Wa min ayyi ummatin antum, dari mana kamu? Umat siapa kamu? Tuh ditanya, kamu dari mana emang? Kamu umat siapa emang?
Nah begitu. Ini ditanya begini bukan berarti malaikat nggak tahu, bukan Allah nggak tahu, tapi ini supaya dipahami oleh kita sebagai manusia juga. Ini kan pembelajaran namanya, proses pembelajaran buat kita yang masih hidup di dunia. Nanti tuh begitu kisah orang-orang di neraka, di sorga, ketika di Sirat memasuk ya di padang mahsyar, itu ceritanya begitu. Sehingga diceritakan supaya proses ini bisa dipahami oleh kita sebagai manusia. Kamu siapa sih? Kamu dari mana sih? Kamu umat siapa sih? Ditanya. Antum tuh ditanya, kamu umat siapa? Dari mana antum? Ya. Laqad zanantu alla yabqa mimman yadkhulun nar ahadun. Saya sungguh menyangka sudah tidak tersisa dari orang yang masuk neraka satupun. Saya pikir udah habis kali, orang udah di neraka semuanya. Ente ada lagi nih baru, penghuni baru. Ya, yang baru diserahin sama malaikat Zabaniyah. Kata malaikat Malik, saya pikir udah semua masuk ke neraka. Udah habis semuanya, udah gak ada yang tersisa. Oh, ternyata ini umat yang belakangan nih datangnya. Ya, jadi baru dibawain, diserahkan, ada serah terima dari malaikat Zabaniyah kepada malaikat Malik. Ya. Wa kullu ummatin atat. Ya, semua umat udah datang. Tuh, umat-umat udah datang nih, satu nih ada nih. Ya, yang belum datang nih terakhir nih. Ya, umat Nabi Muhammad berarti nih yang pendosa, yang banyak melakukan maksiat. Mau diselamatin ya, tapi belum bisa. Jadi harus transit dulu kemana? Ya, ke neraka. Begitu, kagak langsung ke sorga, transit. Lalu malaikat Zabaniyah tanya, kamu ini siapa? Saya pikir semua udah pada masuk neraka. Ternyata masih ada yang ketinggalan. Ya, semua umat telah datang. Fahum muqayyaduna mughalladuna bisalasili wa muqrinuna ma'asyayatin. Mereka itu datang ya diikat, ya dirantai dengan rantai dan ditemenin sama setan-setan. Yushabuna ala wujuhim, ya kemudian mereka digiring ya di atas muka mereka, muswaddatal wujuh, ya itu dalam keadaan mukanya gelap hitam. Mazraqatul uyun, ya matanya ya nggak kelihatan. Kalau sekarang mungkin matanya diikat gitu, karena ada gitu ya, sehingga dia ya ketika dibawa ke lokasi dia kagak tahu tuh di mana sih dibawa, karena matanya diapain? Ditutup. Ya, itu namanya mazraqatul uyun. Ya, ditutup itu mata. Fala arafi arjulikum al-inkala wa ala aidikum al-iglala. Maka saya tidak melihat di kaki kamu itu ada ikatan, di tangan kamu ada rantai. Wala araujuhakum muswadatan, dan saya tidak lihat muka kamu itu hitam. Wala ayunakum rokotan, dan juga matamu tertutup. Tamsyuna ala arjulikum, kamu berjalan di atas kaki kamu. Pamin ayyi ummatin antum, kamu dari umat siapa? Lalu mereka menjawab, la tas'alna ya Malik. Kata mereka tuh rombongan, jangan tanya kami ya malaikat Malik. Fa inna nastahi an nukhbiraka, sesungguhnya kami malu untuk memberikan informasi kepada kamu. Malu karena dia umat Nabi Muhammad. Jadi ketika ditanya kamu emang umat siapa, nggak disebut saya umat Nabi Muhammad, enggak. Ya masih dibilang saya malu nyebutinnya, kagak pantas. Umat Nabi Muhammad yang pilihan mah udah ada di sorga semuanya. Ini umat Nabi Muhammad yang bandel-bandel nih. Iya, yang bandel mah suruh sholat kagak sholat. Ya, suruh sholat kagak sholat. Dengar azan masih mancing aja. Ya, tuh begitu. Ya Allah, dengar azan masih main gaplek aja. Ya, tuh begitu. Sampai subuh orang udah datang ke masjid, ke musola, masih sila juga, gapleknya belum selesai-selesai. Nah itu umat Nabi Muhammad yang begitu tuh kali. Ya, saya juga gak tahu. Ya, tapi mudah-mudahan ya semuanya dikasih keselamatan. Nah, seperti itu. Tapi ini ceritanya begitu. Saya malu ya untuk menyebutkan ya siapa saya, umat siapa saya. Kenapa umat Nabi Muhammad itu istimewa? Ya, kata Nabi Muhammad, umat saya nggak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Tuh, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua
semua umatku masuk ke dalam surga. Kan enak ya? Cuma satu kata Nabi, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Tuh. Nah sahabat bingung, emang ada yang kagak mau masuk surga? Ya, semua umatku masuk surga kecuali yang kagak mau. Kata sahabat, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kagak mau ya Rasulullah? Ya, jawaban Rasul apa? Ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat sama saya, nah itu dia mau masuk surga. Nah, siapa yang membangkang sama saya, durhaka sama saya, ya ingkar sama saya, kagak percaya dengan ajaran-ajaran saya, itu yang kagak mau. Nah mungkin yang kagak mau itu tuh. Nah ini yang ditanya, ini yang kagak mau nih, mungkin dia berbuat dosa maksiat. Tapi kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad juga, nanti masih dikasih kemuliaan. Nah seperti, cuma dia malu nyebutnya. Fa inna nastahi an nukhbiraka, sungguh kami malu kalau mau memberikan informasi kepada kamu. Walakin nahnu min hamalatil Quran, akan tetapi kami ini dari ya yang suka bawa Quran. Ya, Al-Quran sering dibawa-bawa, Al-Quran dibaca, kan berarti umat Nabi Muhammad ini ya. Nah begitu nih, nahnu min hamalatil Quran wa nahnu min shawami syahri Ramadan, kami juga termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa nahnul hujjaj, kami juga orang yang haji. Wal ghuzzatu, dan ghuzzat berperang. Wa nahnul muadduna az-zakata, kami juga termasuk orang yang menunaikan zakat. Wa nahnul mukarramunal aitam, mukrimunal aitama. Wa nahnu, dan juga kami al mukrimunal aitama, yaitu yang memuliakan anak-anak yatim. Wa nahnul mughtasiluna minal janabati, kami juga yang termasuk apa? Mandi kalau habis junub. Mandi janabat. Mandi janabat nggak Bapak Ibu? Ya iyalah, mandi. Tuh, kami ini termasuk orang yang mandi janabat. Sebab nanti ada orang yang kagak pernah mandi junub. Ada pasangan suami istri habis melakukan hubungan, tapi udah kagak mandi. Ya itu berarti bukan orang Islam, umat Nabi Muhammad. Nah kalau umat Nabi Muhammad nggak mungkin. Ya begitu. Jadi itu mesti namanya mughtasilun minal janabah. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad seperti itu. Wa nahnul musalluna shalawatil khamsa, dan kami juga orang yang sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh. Lah malaikat ya Zabaniyah bingung. Lah ini kan umat terbaik semuanya. Ya. Fayaqulu, maka berkata nih malaikat Zabaniyah, ya ma'syarul asqiya, wahai rombongan orang yang rugi, ama mana'ukumul Qur'anu, apa sih? Ya, bukankah Al-Qur'an sudah menghalangi kamu? Bukankah Al-Qur'an sudah mencegah kamu? Tuh begitu. Ama mana'akumul Qur'anu, bukankah Al-Qur'an sudah menghalangi kamu min ma'asillahi ta'ala, dari berbuat dosa dan maksiat. Hatta lam taqa'u bima waqa'tum fi, sehingga kamu tidak akan terjerumus ke tempat-tempat yang kamu sudah terjerumus di situ. Tuh begitulah, bukan Al-Qur'an yang kamu baca itu kan udah ngasih tahu ini benar, ini salah, ini dosa, jangan kamu terjerumus ke tempat-tempat ini. Kan udah ada. Ya, kenapa kamu sampai terjerumus? Qalu ya Malik, lalu kata nih rombongan, ya Malik la tubihna, udah jangan omelin saya apa. Tuh gitu. Ya Allah aja udah kagak ngomelin saya. Ya ente, saya masih di sidang aja. Udah sudah ngakuin emang saya salah. Saya nih dulu begini, saya udah banyak salah saya. Udah sekarang jangan omelin saya dah. Tuh sampai begitu, la tubihna, jangan kau omelin saya lagi. Itu kan namanya kan diomelin ya. Tuh, makanya kita kadang-kadang kalau orang udah salah, bukan kita perbaiki, malah kita omelin terus. Udah jangan. Anak udah salah, dia udah ngakuin salahnya. Ya udah. Ya sekarang perbaiki aja. Jangan malah diomelin lagi. Kata anak, ya Mbak, gue masih diomelin aja. Nah, begitu. Jadi kata umat Nabi Muhammad, la tubihna, jangan kau omelin saya. Fa innal ana nahnu najauna,
Maka kami udah selamat min taubihillahi ta'ala, dari omelannya Allah. Allah aja udah kagak marahin saya, Allah udah tidak mencaci maki saya. Ya Allah udah menyelamatkan saya dari caciannya. Wa malaikat-malaikatnya. Nah Zabaniyah ini malaikat, jangan. Fabainamahum kadzalika, maka tatkala ini rombongan lagi bilang begitu, la tubihna, jangan omelin saya. Tiba-tiba kadzalika tuh ya, tiba-tiba itu iznada munadin min kibalil arsy, tiba-tiba tuh datang ada panggilan, terdengar suara panggilan dari arah aras. Dibilang begini, ya Malik, Malik, malaikat Zabaniyah itu memang sama di situ tempatnya semuanya. Ya Malik, wahai Malik, ya wahai malaikat Zabaniyah semuanya yang ada di situ. Udkhulhumul babal a'la, udah masukkan saja mereka ke pintu yang paling tinggi, nggak usah diomelin lagi, nggak usah ditanya lagi, udah masukin aja di pintu yang paling tinggi minan nar, dari api neraka. Nah begitu kata Allah, mereka udah ngakuin, tapi walaupun bagaimana mereka salah, harus diproses dulu, udah dimasukkan aja ke neraka. Tapi neraka pintunya yang paling tinggi, jangan yang paling bawah. Sebab kalau paling bawah ntar mau diangkatnya repot katanya. Gitu. Kan ada lapisan-lapisannya. Kalau paling atas ngangkatnya gampang tak. Ya, pokoknya sekarang dicuci dulu, dibersihin dulu. Tuh, jadi Allah bilang udah masukkan aja di pintu yang paling tinggi dari api neraka. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ya ma'syarul asqiya, wahai rombongan orang-orang yang rugi, ya ma sami'tumul kalam, kamu dengar gak tuh omongan? Wa fahimtumul maqal, kamu paham gak tuh omongan? Ya kalam sama makom, ya maqal hampir sama. Fayaquluna na'am, maka mereka ya bilang iya saya paham, saya ngerti. Lakin ya Malik, akan tetapi wahai malaikat Malik, amhilna sa'atan, tunggu sebentar, jangan langsung dimasukkan saya ke neraka. Amhilna sa'atan, ya tunggu sebentar. Tanuhu ala anfusina, kami pengen ya meratapi atas diri kami pengen menyesal, meratap apa yang kami telah lakukan. Ya itu begitu, udah tunggu dulu ya, jangan masukin ke neraka dulu, saya mau teriak-teriak dulu menyesali terhadap ya perbuatan saya. Nah itu namanya tanuhu ala anfusina. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, ma ila zalika sabilun, udah nggak ada jalan lagi, udah harus cepat dimasukkan ke neraka. Fayatihim nidaun min kibali arsy, tiba-tiba ada lagi datang panggilan dari arah aras lagi. Ternyata ada panggilan lagi terdengar, ya Malik, hai malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah semuanya, amhilhum, tunggu mereka, ya bekuna ala anfusihim, biarin mereka mau menangis. Ya payatamayyazuna asnapan, jadi kata Allah biarkan, nggak apa-apa, tunggu dulu, dia akan menyesali dosa-dosanya, dia akan meratapi ya sesaat ya atas dirinya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fayaqulu Malik, maka berkata nih malaikat Malik, ma ila zalika sabilun fayatihim nidaun min kibalil arsy, ya Malik amhilhum ya bekuna ala anfusihim. Ya jadi kata Allah, udah biarkan saja, kasih kesempatan buat mereka menangis. Ya nanti mereka akan membedakan ya asnaman. Jadi setelah itu dibagi-bagi kelompoknya. Pertama hamalatul Quran, ayo ala hadatin, orang yang suka baca Quran tapi cuma baca doang, ngamalin kagak, ayo sini kamu di barisan sini. Nah begitu. Kemudian wal hujjaju ala hadatin, orang yang haji, ya haji doang tapi enggak diamalin tuh hajinya. Ya yang penting namanya Pak Haji sama Bu Haji. Nah jadi tujuan hajinya mungkin ya supaya dipanggil Pak Haji sama Bu Haji. Kan ada yang begitu Bu, Mbak. Ya orang pergi haji tujuannya apa? Kagak enak gua, orang-orang tetangga gua udah pergi haji semua, masa gua belum. Begitu masuk ngomongnya. Ya dari segi ya sosial, tetangga sama saya lebih kelihatannya ya tinggian saya. Masa tetangga saya udah pergi haji, saya belum, saya harus pergi haji. Ada yang pergi haji begitu niatnya. Ya makanya tukang sayur manggil orang namanya doang dikagak nyaut.
Ya Allah, sembarangan manggil gua. Ya Ali aja. Panggil dong Pak Haji Ali. Begitu. Manggil saya Umar aja. Panggil Pak Haji Umar. Manggil Khadijah aja. Panggil Ibu Hajjah Khadijah. Tuh begitu. Maaf, kata tukang sayurnya, saya kagak tahu. Lu emang kagak tahu? Kan kemarin gua bikin acara rame banget. Begitu. Lu kagak datang ya? Jadi jangan, sebab nanti ada orang pergi haji niatnya begitu tuh. Ya, wal hujjaj ala haddah. Jadi orang pergi haji dikasih satu barisan. Wal ghuzat ala haddah, ada orang perang ya tapi kagak ikhlas. Dia perang supaya namanya masyhur. Ya, supaya dikenal sama orang, supaya jadi pahlawan. Tujuannya begitu. Ya, padahal bukan li'ila'i kalimatillahil ulia. Nah, itu nanti juga sama, ada barisan khusus di neraka. Wan nisa wala haddatin, perempuan juga ada satu barisan juga. Oh, mudah-mudahan perempuan enggak ada di sini ya. Sini semuanya masuk surga. Amin. Ya Bu ya, doain saya juga nih sama bapak-bapak ya. Ibu-ibu didoain supaya masuk surga semuanya. Nah, kita bapak-bapaknya doain juga supaya masuk surga. Tuh begitu. Summa yanuhuna ala anfusihim, kemudian mereka baru meratap, menangis atas perbuatan mereka sendiri. Yaquluna, mereka bilang begini, kaifa nasbiru 'alan nar, bagaimana kami bisa sabar ditaruh di api neraka. Walam nakun nasbiru 'ala harisamsi, kami di dunia ya itu panas matahari aja udah kagak sabar. Kalau lagi musim panas ribut mulu, panas banget. Ya Allah, ini hari panas banget, kipas angin udah, AC udah masih panas aja, ribut mulu begitu. Tuh di ngomong begitu. Ya Allah, bagaimana saya akan sabar dibakar di api neraka sementara api panasnya ya di dunia dan juga cahaya matahari itu udah kami nggak sabar. Itu namanya api di dunia. Kan ada satu cerita kisahnya udah dicuci berkali-kali. Ya, tinggal sedikit percikan api neraka dicuci lagi baru. Dari sana, Masya Allah, api neraka panasnya bagaimana? Jadi api yang dibawa ke sini itu sebenarnya dari percikannya doang sedikit, dan itu pun sudah dicuci kembali. Ya, itu masih panas. Itu kata orang yang mau dimasukin ke neraka, bagaimana saya sabar dibakar di api neraka? Di dunia aja panasnya matahari saya udah kagak sabar, ya Allah. Tuh, Allah dengerin aja tuh. Ya, pakai panas biru ala libasil tokiron, bagaimana saya sabar dipakaikan dengan pakaian-pakaian ter yang dipanaskan. Wa inna a'tadna linasyab, sementara kami udah terbiasa pakai pakaian yang halus, yang lembut, pakaiannya ya yang lembut-lembut. Tuh bahannya enak. Lah nanti di neraka mau dipakaikan dari lapisan-lapisan yang terbuat dari ter api neraka yang panas. Ya Allah, kita pakai pakaian yang agak panas aja kalau musim panas terasa udah apa? Ya udah nggak betah, udah panas sekali. Tuh, karena memang manusia udah dimanjakan di dunia seperti itu. Wa kaifa nasbiru ala akli zakum, dan bagaimana kami sabar ya makan zakum. Zakum itu makanan yang ada di neraka, berduri. Itu kalau dimakan, wah di sininya terus pada sakit semuanya. Itu namanya zakum. Makanan zakum itu makanan penduduk neraka. Biasa di sini Kentucky makan zakum ya. Bagaimana? Ya pagi-pagi makan nasi uduk ya, sama tahu, sama tempe, udah gitu sama dendeng lagi. Ya Allah, bagaimana saya sabar biasa makan nasi uduk di Cidodol tiap pagi. Ya, sekarang suruh makan zakum. Tuh dia lagi ngerintih. Ya Allah jangan. Ya, zakum itu makanan yang berduri Bapak, Ibu. Ya, makanan penduduk neraka. Wasyurbil hamim, bagaimana saya disuruh nanti bisa minum hamim. Hamim itu minuman yang terbuat dari ter yang ya panas mendidih. Kalau diminum hancur nih isi perut kita.
Wa kunna a'tadna tibat ta'am, kita biasa makan makanan yang enak. Wa baridas syurab, minuman yang enak. Kadang-kadang minuman dingin. Kalau panas anget doang ya. Panas yang anget kita minum. Kalau kopi kan kalau dingin gak enak ya. Ya biasanya kalau kopi apa dah? Hangat. Kopi susu hangat. Begitu. Kadang-kadang minta panas ditiupin. Tadi minta panas, minum udah langsung. Dia kagak mau. Masih panas. Tapi tadi ente mintanya kopi yang panas ya. Tuh. Minta kopi yang panas. Ya, kasih kopi yang panas. Diminum, ya ditiupin. Kata tukang kopi, tadi mintanya yang panas, sekarang ditiupin. Dikasih yang dingin, gue dimarahin. Ya. Kopi dingin banget. Tuh, coba dah, ibu, ya suaminya minta kopi, kasih bu, kopi yang dingin bu. Comelin ibu. Kopi dingin lu kasih gua, gitu. Dikasih yang panas ditiupin. Lah, bang pakai ditiupin. Minum aja udah. Nah, begitu. Jadi katanya biasa minum dimanjakan, ya yang enak, yang dingin, ada yang hangat. Nah itu. Sekarang suruh minum hamim, minuman yang sangat panas. Ya makanan zakum itu ya 2 jenis minuman. Ya mereknya satu zakum, satu apa? Hamim. Tuh ini dua-duanya gak enak, zakum sama hamim. Ya, hamim tuh. Makanya nama orang jangan hamim. Ya. Gawat itu hamim. Surbil hamim. Tuh, siapa hamim? Tuh, bukan hamim, bukan. Ya, tuh hamim adalah Al-Qur'an. Hamim. Nah, itu hamim termasuk jenis minuman yang ada di neraka. Nah, seperti itu. Makanya jangan yang samar-samar namain anak, ya, yang lain aja udah. Nah, begitu. Hamim, jangan ganti aja. Takutnya ntar dibilang hamim surbil hamim lagi. Nah, begitu. Jadi kami udah biasa enak ya. Kemudian pas banget lagi merintih begitu, pabainahum yanuhuna, maka tarka mereka lagi merintih ya seperti itu. Iz atahum nida, tiba-tiba datang lagi panggilan kepada mereka min kibalil arsy, dari ya arah aras. Ya Malik adkhilhumul babal a'la minan nar, udah masukin mereka semuanya ke pintu yang paling atas dari neraka. Fayaqulu ya ma'syarul asqiya, orang-orang yang rugi, asami'tumul kalam wa fahimtumul maqal, kamu dengar, kamu paham itu omongan? Fayaquluna, maka mereka menjawab, na'am ya Malik, iya saya paham, saya dengar wahai malaikat Malik. Fayaqulu Malikun, maka berkata Malik, min ayyi ummatin antum, ditanya lagi, ente emang umat siapa sih? Masih ditanya aja, didesek tuh. Dari tadi ditanya belum juga dijawab. Min ayyi ummatin antum, ya kamu nih umat siapa? Fayaquluna, maka mereka jawab lagi, inna nastahi antakula, kami ini malu tuh untuk mengatakan. Ya udah dimalu dah. Malaikat Malik bosan nanya mulu, langsung aja dah. Fayasukuhum Malikun, maka menggiring mereka. Ya, tuh jadi Malik langsung menggiring mereka ke neraka, dimasukin ke neraka. Ditanya umat siapa nggak dijawab-jawab. Ya udah dah, masuk ke sana neraka. Nah, begitu. Fayaj'alul masyayikha amamahu, maka malaikat Malik jadikan yang tua-tua di depan. Yang tua di depan. Ayo yang tua di depan nih, sana. Nah, suruh maju. Nah, kemudian wasyubanu min waraihim. Nah, anak mudanya di belakangnya. Ya, anak muda ngikutin di belakang. Nah, begitu. Wan nisa min khalfihim. Nah, yang perempuan di belakang. Makanya kalau shop kan begitu ya. Ya, biasanya yang tua-tua dulu, yang muda, nah baru orang perempuan. Seperti itu. Ya, jangan anak-anak di depan semuanya, jangan. Tak kalau imamnya lagi salah, anak-anak pada ketawa bukan gantiin. Nah, begitu. Shop yang paling di belakang dari imam orang yang paham. Sehingga kalau nanti imam menemukan problem masalah, itu nggak ragu-ragu lagi. Yang di belakang udah paham, dia berhak untuk mengganti. Tuh begitu. Ini ya mau dekat aja sama imam. Imam lagi ada masalah, dibingung. Bagaimana caranya nih? Nah begitu. Jadi makanya tuh kalau sholat Jumat ya atau sholat biasa itu di belakang imam mesti ada orang yang paham. Nah begitu, nggak sembarangan yang di belakang imam. Sehingga kalau terjadi apa-apa, udah tinggal maju. Nah begitu. Jadi ilmunya tahu dah tuh, ilmunya tahu.
Bukan cuma sorban doang dikual-kual begini, ya. Nah, begitu. Tapi ada ilmunya sehingga disiap. Ya, kalau terjadi apa-apa nanti dia siap sebagai pengganti. Nah, seperti itu. Hatta atau syafira jahannam, maka akhirnya mereka masuk ke pinggir neraka jahanam. Udah baris, yang tua di depan, yang muda belakang, nah kemudian perempuan paling belakang. Siap, ya. Mereka akhirnya datang syafir itu pinggir neraka jahanam. Payah ilaihim malaikatun ghilazun shidadun, maka keluarlah kepada mereka malaikat ghilaz sama shidad. Nah itu yang di dalam Al-Qur'an bilang, ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kemudian alaihim malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tuh keluar tuh malaikat yang ghilaz, yang shidad, yang keras, yang galak. Enggak senyum, enggak. Kagak ada senyumnya sama sekali. Itu namanya ghilazun shidadun, yang keras, yang kasar. Ya, khulikum, mereka diciptakan sama Allah bila kulubin, enggak pakai hati. Tuh makanya kalau dibilang enggak punya hati banget nih malaikat, emang diciptakan enggak ada hatinya. Tuh kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, Bapak kagak punya hati banget Bapak. Ya kasihan apa Pak sama saya. Bapak punya hati nggak sih? Kan begitu ya. Nah kalau ini ada malaikat emang diciptakan kasar, galak, ya menakutkan. Emang mereka sengaja diciptakan bila kulubin, nggak pakai hati. Nah orang udah kagak ada hatinya, udah repot udah. Ya begitu. Makanya manusia masih punya belas kasih sayang, masih punya hati. Tuh begitu. Makanya singa masih punya kasih sayang. Tuh anaknya nggak ada yang dimakan. Ya, ada singa makan anak? Nggak ada. Ya, tuh begitu. Ya, karena Allah kasih hati. Ini malaikat ghilaz shidad nggak dikasih hati. Fala yurhamuna biha, maka ya mereka nggak punya kasih sayang. Atau fala yarhamuna biha, maka mereka tidak punya sifat kasih sayang. Tuh karena nggak punya hati. Nah seperti itu. Wa yata'allaqu bikulli insani minhum alfun minaz zabaniyah, dan digantungkan dengan tiap-tiap manusia dari mereka 1000 malaikat zabaniyah. Masya Allah, satu orang didampingin sama 1000 malaikat zabaniyah. Malaikat emang triliunan, banyak. Yang namanya malaikat banyak banget Bapak Saudara. Bayangkan kalau setiap manusia yang mau masuk di neraka itu udah dikawal sama 1000 malaikat zabaniyah, mau lari kemana dia? Tuh, 1000 malaikat zabaniyah satu orang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Fayadkhuluna bihim annar, maka mereka akhirnya ya masuk neraka. Waktu sudah jam 6 lewat 10 menit. Ya, sampai sini dulu. Ya. Jadi fayadkhuluna, ya sampai situ ya. Nanti tandain fayadkhuluna bihim annaro. Ya. Nah, ini cerita terkait bagaimana ya orang yang paling belakang masuk ke neraka. Nanti dia juga akan dikasih keselamatan sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Sebagai informasi Bapak Ibu Saudara, saya ketika sowan kemarin sama Ki Kafabi, ya di Jakarta, cara ngajinya bagaimana ente? Saya bilang saya ngajar ngaji itu pakai kitab. Iya. Dia bingung, dibilang ajib. Kata Ki Kafabi begitu. Saya pikir orang Jakarta nggak ada yang ngaji kali. Itu yang ngaji kitab maksudnya. Begitu. Kan biasanya yang di video-video pada ceramah-ceramah doang. Nah begitu. Ini di Mahat Lirboyo orang Jakarta dibilang ajib. Kalau orang Jakarta masih ngaji kitab. Tuh, saya tanya, ya ditanya lagi, ngajinya apa? Ngajinya ada kitab Fathul Mu'in, ada Fathul Qorib, ada Usburiyah, ada Irsyadul Ibad, ada Tafsir Munir, ya tafsir Jalalain, ya. Dia ini lagi, Masya Allah, berkah. Mudah-mudahan orang Jakarta berkah semuanya. Tuh, begitu. Ya. Jadi kita istiqomah Bapak Saudara. Ya, jadi ini ngaji kitab ini ya emang benar-benar sangat istimewa sekali.
Nah begitu. Makanya di kalangan-kalangan para masyaikh di pondok pesantren, kalau orang Jakarta udah ngaji kitab yang tua-tua, masya Allah, dibilang saya ngajar-ngajar di daerah-daerah di sana, itu paling banter katanya orang-orang tua saya ajarin baca Fathul Qorib. Udah Fathul Qorib, Fathul Mu'in diajarin, iya, masya Allah. Begitu. Irsyadul Ibad, iya. Nasoihul Ibad, iya. Ya, nah inilah makanya ayo kita istiqomah. Mudah-mudahan Jakarta selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pengajian seperti ini. Nih Ustaz Baihaqi kita bersyukur. Nih Mushola Darul Masita yang ngaji Masya Allah pagi hari ini. Banyak enggak? Banyak. Ya, ini berkah semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu kita istiqomah terus ya. Kita istiqomah terus, insya Allah kata Kiai Kafabih, berkah hidup orang yang suka hadir di majelis ilmu. Makanya saya sampaikan ya, karena kemarin saya banyak ya ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya segala apa yang kita laksanakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu tanggal 2 di pondok pesantren atau Al-Muqrin di Anyer. Sekalian kita liburan. Ya, itu saya tunggu di pondok pesantren ngapain? Mau ngaji. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.